Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Iya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah, taufik serta pertolongannya untuk kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, di antaranya dengan melaksanakan al-umrah. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita sampai pulang nanti dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita mau menyampaikan materi pelajaran manasik umrah, ingin kita tahu terlebih dahulu siapa yang pernah umrah. Coba angkat tangan. Iya, alhamdulillah. Iya, artinya kita bisa menyesuaikan materinya nanti. Ya, memang kebanyakan masih belum melaksanakan umrah. Ya, maka yang pertama ingin kita sampaikan, dalam Islam ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas dan ittiba mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit ingin kita sampaikan bagaimana ibadah umrah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun secara global, ya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 merupakan landasan pokok untuk kita mengikuti ajaran Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan dan segala keadaan beliau. Maka sebagai seorang muslim muslimah dalam beribadah kepada Allah harus mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul juga pernah berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran ibadah haji
Demikian pula dengan umrah, karena umrah kata Rasul al-hajjul asghar, haji kecil atau haji junior lah. Maka sekali lagi seorang muslimah yang bijak sebelum beribadah kepada Allah, di antaranya umrah, harus tahu bagaimana tuntunan Rasul ketika umrah. Meskipun sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menyampaikan secara ringkas saja, ya. Kita mulai dari awal pembahasan yang sudah dapat makalah, silakan dilihat. Yang pertama itu berkaitan dengan sebagian dalil keutamaan umrah. Rasul SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya itu bisa menjadi penghapus dosa. Ini salah satu keutamaan umrah, bisa menggugurkan, menghapus dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfi al-qir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah. Kata Rasul SAW, iringilah ibadah haji dengan umrah, atau sering-seringlah ibadah haji dan umrah, karena keduanya, haji dan umrah, bisa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana panasnya bara api yang menghilangkan kotoran dalam besi, emas ataupun perak. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang selayaknya untuk kita jiwai. Yang pertama tadi kata Rasul, kalau kita ibadah umrah tentunya dengan ikhlas dan ittiba, tidak akan mungkin menimpa kita kefakiran. Makanya kita bukan jadi rahasia lagi, atau sudah jadi rahasia umum, berapa kali orang yang umrah terus-terusan umrah. Kenapa tadi? Allah dan Rasulnya menjanjikan tidak akan mungkin mendapat kefakiran. Ini bahwasanya kalau mau tambahan rezeki kita barokah, salah satunya dengan ibadah umrah. Kemudian juga kita jiwai salah satu tujuan kita umrah untuk menghapus dosa. Ini sekali lagi adalah keutamaan bagi yang umrah, ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya tentang rukun-rukun umrah. Ini yang sangat penting. Seperti salat ada rukunnya. Misalnya berdiri ketika salat merupakan rukun salat. Kalau tidak berdiri ketika salat sedangkan dia mampu, nggak sah salatnya. Ruku, demikian pula dengan sujud. Kalau orang salat nggak ruku, nggak sujud, nggak sah salatnya. Karena itu termasuk bagian rukun salat. Orang haji juga demikian, ada rukunnya, di antaranya wukuf di Arafah. Nggak wukuf di Arafah, nggak sah hajinya. Nah, di sini juga demikian. Umrah ada rukun-rukunnya. Meskipun ibadah umrah sangat simpel sebetulnya. Hanya 3 rukunnya. Itu pun dilakukan mungkin 1 jam kalau normalnya tanpa macet istilahnya, tanpa padat. Yang umrah insya Allah 1 jam selesai. Hanya ihram, tawaf dan sa'i. Yang pertama berkaitan dengan rukun umrah yang pertama al-ihram. Al-ihram artinya meniatkan untuk memulai umrah. Tolong dibedakan antara ihram yang merupakan rukun umrah
dengan memakai baju ihram. Ya, tolong dibedakan, nanti akan ada pembahasan berikutnya kewajiban umrah dengan rukun umrah itu beda. Rukun umrah yaitu niat dalam hati. Orang pakai baju ihram, misalnya dari Indonesia sampai ke Mekah, namun dia nggak niat untuk umrah, nggak sah ibadah umrahnya. Ya. Atau pakai baju ihram, misalnya naik pesawat, kemudian turun di Bandara Jeddah misalnya, tanpa ada niat ihram misalnya, maka tidak sah umrohnya. Maka nanti akan disampaikan ada stat untuk ihram, nggak sembarangan. Nanti dalam artian akan ada talbiyah umrah yang harus diucapkan. Jadi sekali lagi, rukun umrah yang pertama adalah ihram, meniatkan untuk ihram di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar niat. Sekarang kita sudah niat, kita daftar ke travel, coba bukan itu namanya apa? Ihram yang dimaksud. Ya, yang dimaksud di sini adalah ihram meniatkan ketika sampai di tempat start untuk umroh. Ya, nanti kalau di kota Madinah, kan kita akan singgah dulu kota Madinah, itu ada tempat namanya Miqat Dzul Hulaifah. Dulu Rasul ketika haji, mulai start hajinya di tempat namanya Dzul Hulaifah. Ya, itu sudah paten tempatnya, nggak boleh ditawar-tawar lagi. Dulu ada kisah seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, dari mana aku ihram untuk haji atau umrah?" Imam Malik mengatakan dari Dzul Hulaifah. Ketika Rasul haji mulai dari Dzul Hulaifah. Tapi orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ihram start umrahnya dari kuburan Nabi, dari Masjid Nabawi?" Kata Imam Malik, "Jangan, karena aku takut engkau mendapatkan fitnah." Yaitu dalam firman Allah, "Maka berhati-hatilah orang-orang yang ditimpa, yang menyelisih ajaran Rasul, untuk ditimpa azab yang pedih atau fitnah dan azab yang pedih." Maka sekali lagi, hati-hati, tidak boleh seorang muslim muslimah ketika beribadah menyelisihi ajaran Rasul SAW. Rasul mencontohkan bagi yang tinggal di kota Madinah atau yang mampir di kota Madinah, mulai start haji atau umrahnya dari tempat namanya Dzul Hulaifah. Ya, kalau mungkin dari Masjid Nabawi, kalau naik bis dari masjid atau hotel dekat Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, ya mungkin sekitar 30 menitan, setengah jam atau lebih sedikit lah. Itu yang mau melewati Dzul Hulaifah, startnya untuk ihram labbaik Allahumma umratannya di tempat tadi Dzul Hulaifah. Nggak boleh dari masjid atau dari hotel. Kecuali kalau kasus seperti sekarang ini, orang naik kereta cepat. Ya, insya Allah akan disampaikan, nanti ada penawaran khusus. Apakah ada yang mau naik kereta cepat? Ya, karena memang menghemat waktu. Biasanya kalau naik bis 6 jam, sekarang ada kereta cepat bisa 2,5 atau 3 jaman. Ya, meskipun tetap dengan fulus, nggak gratisan. Namun intinya kalau seandainya jadi naik kereta cepat, ya semoga dikabulkan, itu ihramnya kata ulama namanya kereta cepat, ya. Sebelum antum terlambat nanti ngelewati start itu, maka mulai dari stasiun berangkat itu mulai ihram, niatkan ihram. Ya, karena khawatir kalau mendekati sudah kelewatan. Bisa apa? Iya, nanti ada konsekuensinya. Nanti intinya sekali lagi,
Intinya ihram ini meniatkan umrah di tempat start yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya di kota Madinah namanya Dzul Hulaifah. Paham insyaallah ya? Ini rukun yang pertama, al-ihram. Bedakan dengan memakai baju ihram. Itu nanti teknisnya beda lagi. Kemudian yang kedua di antara rukun umrah adalah tawaf. Tidak sah umrah tanpa tawaf. Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Insyaallah akan disampaikan nanti pada waktu penjelasan masalah kewajiban dan hal-hal yang berkaitan dengan umrah. Ini cuma sekedar gambaran rukun umrah, tawaf. Tanpa tawaf tidak sah umrahnya. Kemudian yang ketiga, sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Allah berfirman, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian yang keempat, mencukur rambut kepala atau memendekkannya. Jadi ini sekali lagi beberapa rukun umrah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun kewajiban umrah, diwajibkan bagi yang menginginkan umrah untuk berihram dari mikot. Jadi ini ada 3 istilah. Ihram yang merupakan rukun umrah, yaitu niat untuk umrah dengan memulai start ihram di mikot, itu kewajiban. Seandainya kelewatan misalnya kelewatan melewati mikot, saya belum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka boleh lanjut, tapi dia membayar dam. Membayar apa? Kambing disembelih di kota Mekah. Atau kalau misalnya dia mau balik boleh. Tapi kalau naik kereta cepat atau naik bis ya sudah, ditinggal sama orang. Ini makanya sekali lagi harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Sekedar cerita pengalaman dulu. Dulu kita mahasiswa di Madinah, kita dulu tahun 99 sampai 2004 dari mahasiswa di Madinah. Ada sebagian mahasiswa ini kalau haji itu harus punya surat resmi dari kampus, untuk haji, nggak sembarangan berangkat haji. Kalau orang itu mahasiswa haji tanpa surat resmi, di perbatasan mau keluar Madinah itu ada pemeriksaan. Itu kalau nggak ada istilahnya surat resmi izin untuk haji, ada 2 pilihan. Karena semuanya pakai baju ihram. Balik pulang, lepas baju ihram, atau lanjut tapi tetap harus lepas baju ihramnya. Maka konsekuensinya kalau orang itu sudah lepas baju ihram, harus dia membayar apa? Denda. Intinya ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, salah satu kewajiban umrah memulai start umrahnya di miqat tadi. Kalau terlambat atau kelewatan, maka membayar denda. Paham insyaallah ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Adapun waktu umrah dibolehkan kapan saja, tidak ada waktu-waktu yang terlarang. Beda dengan haji, ada waktu-waktu khususnya. Kata Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat. Ibadah haji itu hanya di bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggak boleh orang mulai haji Sya'ban, Rajab atau Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, nggak boleh. Wajib haji pada bulan-bulan tertentu saja. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Baik, sekarang saya mau gambarkan dulu secara agak terperinci
tentang perjalanan umroh, ya. Karena tadi sekedar istilahnya teori pelajaran berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan kewajiban. Sekarang teknis umrohnya, ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Insya Allah kita mampir dulu di kota Madinah, ya. Meskipun secara syariat tidak ada kaitan antara ziarah kota Madinah dengan umroh. Gak pakai ziarah Madinah pun sah umroh kita. Cuma ini sekedar aji mumpung saja, ya. Dan juga untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasul, sholat di Masjid An-Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitan antara ziarah ke kota Madinah, Masjid Nabawi dengan umroh. Kita langsung umroh ke Mekah sah-sah saja. Ya, cuma tadi karena kita aji mumpung ada keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian insya Allah kita akan mulai start tadi di kota Madinah, maka kita pakai baju ihram itu di hotel sudah siap dengan sebelumnya bersih-bersih istilahnya, ya. Mungkin potong kuku, demikian pula dengan ya bersih-bersih kayak biasa, cukur bulu-bulu dan seterusnya. Ya, kemudian pakai ihram dari hotel. Ya. Kemudian kalau kita ditakdirkan bisa naik kereta cepat tadi, maka kita ketika kereta sudah mulai bergerak, kita mengucapkan kalimat ihram tadi, labbaik Allahumma umrotan. Ini sudah mulai start, ya, umroh. Bagi laki-laki tentunya pakaian ihramnya hanya 2 helai kain putih saja, tanpa pakaian dalam sama sekali. Ya, tanpa pakaian dalam sama sekali, yang atas maupun yang bawah tidak boleh. Adapun perempuan maka bebas selama syar'i. Nggak harus pakai warna putih atau naudzubillah min dzalik warna yang ya pink sampai ada bunga-bunga kayak taman, enggak, ya. Ya kalau bisa yang tadi, yang syar'i, yang tidak mencolok ataupun menyerupai kaum laki-laki, tidak tipis, tidak menerawang dan seterusnya. Bebas, tidak ada pakaian khusus umroh bagi kaum wanita. Kemudian kalau sudah tadi mulai start kereta jalan, atau mungkin kemungkinan kedua naik bis itu turun di tadi Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kayak masjid. Dulu Rasul salat duhur mau berangkat haji di situ. Rasul dulu mengqashar 2 rakaat. Itu kalau naik bis singgah dulu di namanya Dzulhulaifah. Enggak masuk masjid pun ada masalah. Yang penting start bis turun di pelataran Masjid Dzulhulaifah, jamaah sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berangkat sah-sah saja. Kalau mau turun, mau lihat apa sih namanya Dzulhulaifah itu ya enggak masalah. Salat kalau misalnya enggak ada waktu salat wajib, salat sunat tahiyatul masjid, enggak ada salat khusus 2 rakaat umroh, enggak ada. Ya, salat tahiyatul masjid, selesai balik ke bis, kemudian sebelum berangkat mulai mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umrotan. Ini 2 alternatif tadi. Kalau di kereta meskipun masih agak jauh dari Dzulhulaifah, sudah mulai mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, ya. Namun kalau naik bis karena bisa turun di Dzulhulaifah, ya mengucapkan labbaik Allahumma umrotannya tadi di Dzulhulaifah. Paham insyaallah ya? Ya, kemudian kalau perjalanan naik kereta tadi ya lebih singkat, itu diperbanyak membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik dan seterusnya. Bisa dibaca, dihafalkan, terserah. Kemudian
memperbanyak juga zikir atau membaca Quran. Ya kalau mau bersantai boleh, atau mau tidur boleh, cuma jangan sampai ya istilahnya kebablas lah. Ini ibadah kok tidur aja, ya. Meskipun sah-sah saja, apalagi mungkin kecapean, tapi alangkah ya baiknya kalau diperbanyak zikir, talbiyah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Mau makan minum terserah, tidak ada masalah. Ya cuma nanti diperingatkan jangan melanggar aturan-aturan ketika ihram. Ya seperti memakai minyak wangi, ataupun cukur, rambut ataupun memotong kuku ketika di perjalanan tadi. Ini nanti akan disampaikan di makalah yang singkat tadi. Kemudian ketika sampai di kota Mekah, ya mungkin insya Allah mampir dulu ke hotel bersih-bersih, tapi awas jangan pakai minyak wangi dulu. Jangan ganti baju dulu, belum selesai masih ya, cuma sekedar istirahat saja. Atau mungkin kalau mau BAB, kada terserah. Ya. Kemudian biasanya langsung berangkat ke Masjid Al-Haram untuk umroh. Nah ini teknisnya tentunya pertama kali masuk masjid, adab-adab masuk masjid dipraktekkan, membaca doa masuk masjid. Insya Allah ada di buku panduan yang dibagikan insya Allah. Ya. Insya Allah ada di sini semuanya masalah zikir-zikirnya. Dan juga sebagian teori-teori tadi sudah ada di sini. Tinggal dibaca lagi. Kemudian kalau misalnya waktunya longgar, belum ada waktu sholat wajib, ya maka kita langsung tawaf menuju ke stad ya di namanya Hajar Aswad. Ya mungkin kalau sekarang ini susah mendekati Hajar Aswad. Namun kita ambil garis yang menuju ke Hajar Aswad tadi. Ya, entah nanti di lantai 2, lantai 3, kalau bisa lantai pertama sangat ya itu yang diharapkan. Ya, intinya mulai startnya itu dari ya garis yang menuju ke Hajar Aswad. Jadi nggak mulai sembarangan start tawafnya itu. Mulai dari Hajar Aswad. Ya, karena kita nggak bisa mencium. Ini kebanyakan seperti itu. Cukup melambaikan tangan saja. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian jalan, ya. Dan sebelum itu bagi laki-laki, ya kain ihramnya itu dibuka lengan kanannya. Ada yang mempraktikkan ini? Coba, tidak apa-apa, antum ambil aja, biar lebih mantul lah. Kita contohkan, ya. Antum nih, iya. Ini sebelum tawaf lengan kanan terbuka. Ya, adapun sebelumnya tutup dulu semuanya. Ya. Ya kayak pakai anduk aja lah gitu, ya. Ini waktu mulai dari start tadi seperti ini, ya. Sekali lagi, tapi kalau yang aslinya harus copot semuanya bajunya yang dalam itu, ya. Adapun sekali lagi dari awal start ya untuk ihram itu tertutup seperti ini. Tertutup lengan-lengannya. Nah, ketika mau tawaf baru dibuka lengan kanannya saja. Namanya ittiba. Seperti itu. Ini hanya waktu tawaf saja. Terbuka lengan kanannya. Paham insyaallah ya? Ini bagi laki-laki yang pakaikan ihram, demikian mulai tawaf dengan ittiba. Setelah ya sudah, jazakallah khair. Jadi dibuka lengan kanan hanya pada waktu tawaf saja. Waktu sholat harus tertutup. Ya, selesai tawaf harus tertutup juga. Kemudian ketika start itu sebetulnya syariatnya disunahkan berlari-lari kecil untuk 3 putaran pertama. Putaran pertama, kedua, ketiga itu lari-lari kecil, itu yang disunahkan. Cuma karena mungkin padatnya yang tawaf susah kadang lari-lari kecil itu. Ya semampunya jalan kaki biasa.
Namun kalau sanggup tadi lari-lari kecil, namanya ar-raml itu. Dan tidak ada zikir doa khusus putaran pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, tidak ada doa-doa khusus. Kecuali nanti itu namanya ada ini enggak senternya enggak? Ya. Mana? Hah? Nah, ini dari namanya rukun yamani. Tadi kan Hajar Aswad di sini. Nah, ini yang kita maksud tadi, mulainya garis tawaf. Karena kita nggak bisa mencium Hajar Aswad di sini, kita mulainya dari sini terserah. Ya, ini kalau lantai pertama. Lantai kedua, tiga juga biasanya ada tandanya. Mulainya harus dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad. Putaran pertama ini nggak ada, sekali lagi, doa, dzikir khusus, serah, istighfar, mau tasbih, atau mungkin menghafalkan Quran, terserah sudah. Sampai ke rukun yamani, ini secara asal kalau bisa dipegang tanpa dicium. Kalau nggak bisa, cukup tinggalkan saja, nggak usah melambaikan tangan. Antara rukun yamani dan Hajar Aswad ini disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saja yang ada doa khususnya antara rukun yamani sama Hajar Aswad. Yang lainnya tidak ada doa khusus, dzikir khusus, terserah, dzikir apa saja, doa apa saja terserah. Ya. Jadi Hajar Aswad ini startnya kembali lagi ke Hajar Aswad satu putaran. Demikian pula kedua, ketiga, keempat, terserah. Yang penting kalau di garis sejajar Hajar Aswad disunahkan melambaikan tangan Allahu Akbar. Ya, meskipun kalau misalnya bisa urutannya itu mencium langsung, memasukkan kepala, mencium Hajar Aswadnya. Tapi kelihatannya untuk saat-saat ini susah. Ya. Alternatif yang kedua, memasukkan tangan saja, istilam, tapi juga susah. Maka alternatif terakhir tadi disunahkan melambaikan tangan saja, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap melewati membaca dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jalan sampai 7 kali. Nanti tolong mungkin kalau yang mungkin rombongan banyak ataupun yang sedikit, ada yang saling mengingatkan, karena kadang lupa sudah sampai berapa putaran. Kalau taqaddarallah lupa ini sudah 4 putaran atau 3 putaran, maka ambil yang paling sedikit 3 putaran. Seperti ketika sholat, kalau ragu demikian ambil yang terkecil. Jadi itu putaran pertama, kedua sampai ke-7, kembalinya sampai di Hajar Aswad, kemudian sudah tinggalkan Hajar Aswad. Disunahkan sholat sebetulnya di dekat makam Ibrahim. Sebenarnya jangan tulis makam, dikira nanti makam kuburan. Makom, makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makom. Itu mungkin nggak tahu. Ada, kalau dilihat di kacanya itu ada kayak bekas jejak telapak kaki. Itu makom. Sebetulnya disunahkan sholat di dekat-dekat sini 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat dekat sini. Cuma karena ini juga dipakai orang untuk tawaf sangat susah. Maka di tempat mana saja dari masjid haram bisa digunakan untuk sholat tawaf 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Disunahkan membaca Al-Fatihah rakaat pertama dan surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian selesai tawaf. Ini ringkasnya demikian. Kemudian kalau mungkin capek karena jamaahnya juga ada yang sepuh dan seterusnya, kalau ikut rombongan lebih baik ditawari istirahat dulu. Kalau yang sepuh, kuat Ustaz, jalan terus Ustaz, jalan. Jadi nggak ada masalah istirahat sebentar, setengah jam mungkin atau 1 jam mungkin, cuma jangan sampai ketiduran. Setelah tawaf langsung menuju ke Safa Marwah.
Ya, nanti dicari arah yang ke sofa dulu. Ini sofa. Nah, arah Ka'bah itu sini. Ka'bah sebelah sini ya arahnya itu. Ya, nanti cari tempat yang menuju ke sofa dulu. Ini startnya untuk sa'i dari sofa. Dulu berupa bukit seperti ini bisa naik. Dulu zaman kita masih bisa naik, ya. Tapi sekarang sudah ditutup dengan kaca, nggak bisa naik. Maka boleh kita di bawah atau di samping kaca-kaca yang menutupi memagari sofa ini. Kemudian ini insya Allah ada zikir-zikirnya di sini, membaca inna sofa wal marwata min sya'arillah nabda bima bada Allah bihi. Sampai di sini menghadap ke arah Ka'bah. Masih kelihatan insya Allah di antara tiang-tiang itu kelihatan Ka'bahnya di dekat sini. Menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Sambil membaca zikir yang sudah insya Allah ada di buku panduannya. Membaca la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasra abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu 3 kali diucapkan dengan diiringi dengan doa. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu cepat-cepat dan juga jangan terlalu lama-lama. Ini salah satu tempat yang mustajab untuk doa. Jadi sekali lagi tadi ketika sudah berdiri di sofa menghadap ke Ka'bah, baca tadi la ilaha illallah wahdahu dan seterusnya, kemudian diiringi dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbana taqabbal minna Rabbana atina. Kemudian diiring lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai anjaza wa'da wa nasra abda. Iringi dengan doa Rabbana dhalamna anfusana Rabbana hablana min azwajina. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Jadi 3 kali zikir la ilaha illallah diiringi dengan doa-doa yang kita inginkan. Karena kita banyak dengan rombongan yang lain, maka lebih baik tadi pertengahan, nggak terlalu lama doanya dan juga nggak terlalu cepat, karena sekali lagi ini tempat-tempat yang mustajab untuk doa. Kemudian turun menuju ke Marwah. Ketika melewati kayak ada lampu hijau ini, kalau laki-laki lebih baik lari-lari kecil lah. Ya, kalau bisa, kalau nggak macet. Ya, ini ada kayak tanda lampu-lampu hijau. Di sini startnya lari sampai di sini berhenti. Jalan kaki biasa sampai menuju Marwah. Dan juga tidak ada doa khusus ketika jalan di sini. Ya. Dan hitungannya Safa Marwah itu 1 putaran. Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2, 3, nanti terakhir ke-7 ke Marwah. Jadi jangan salah hitung. Jadi hitungnya mulai dari sini Safa, balik Safa lagi 1. Pegel. Ya, tuntunannya itu 1 kali hitungannya dari Safa Marwah. Marwah ke Safa ini hitungan berikutnya 2. Safa Marwah 3. Kemudian 4, 5, 6 akhirnya di Marwah. Paham insyaallah ya? Di Marwah itu bukitnya masih kelihatan. Mungkin cuma berapa senti saja bisa dinaiki. Sama ritualnya tadi membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali disertai dengan doa-doa yang kita inginkan. Ini juga tempat yang mustajab untuk doa. Jadi karena kita bersama rombongan, jangan terlalu lama juga. Jadi sampai di sini biasa. Nanti kalau dari Marwah ke Safa ketemu lampu hijau 2 ini, disunahkan lari-lari kecil untuk laki-laki. Ya, sampai ke Safa lagi. Ini selesai Safa atau terakhir di Marwah. Ini bagi perempuan kalau terakhir rukunnya tadi cukur rambut itu hanya dipendekkan ujungnya seujung jari saja, dipotong seujung jari saja. Adapun laki-laki ada 2 pilihan. Kalau mau didoakan Rasul 3 kali dengan rahmat, rahimallah al-muhalliqin, maka cukur gundul. Ya.
Ini pilihan yang pertama. Rasul mengatakan semoga Allah merahmati orang yang cukur gundul, Rasul doakan 3 kali. Adapun yang memendekkan saja namun rata ya, rata dari depan sampai ke belakang mendapatkan satu doa rahimallah al-muqassirin. Namun dua-duanya boleh. Setelah itu ya selesai sudah ibadah umroh. Semoga Allah menerima ibadah umroh kita. Kalau perempuan cukurnya di hotel saja. Mungkin satu sama lain saling mau cukur. Kalau laki-laki bisa di barbershop banyak sana. Itu selesai. Potong rambut selesai sudah. Ritual umroh singkat namun padat. Paham insyaallah ya? Iya, sebelum dilanjutkan membaca makalah yang ada enggak yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas penjelasan tadi? Apa itu, Pak? Kasihkan aja. Apa itu, Pak? Oh iya, sebetulnya selesai tawaf itu ada ritual minum air zam-zam. Dulu itu yang saya ingat di dekat sini itu ada kayak terowongan masuk basement lantai bawah ketemu sumur zam-zam, Pak. Dulu ya orang banyak juga pakai wudu ya, ada apa namanya untuk ya biar seger lah istilahnya, minum juga. Tapi sekarang kan ditutup sekarang ya, jadi kita lalui karena susah ya, ataupun kalau mau ya minum di gentong-gentong yang sudah ada, tidak ada masalah. Jadi kita tadi sampaikan itu secara ringkas-ringkas saja ya, apalagi yang kita pentingkan tadi masa rukun-rukun dan yang wajib. Banyak yang mustahab ya, cuma tadi kalau bisa dilakukan, kalau enggak ya sudah. Seperti tadi kita sampaikan, kalau asalnya yang disunahkan sholat di Maqam Ibrahim. Kalau nggak memungkinkan ya sudah di tempat mana saja di Masjid Al-Haram. Paham insyaallah ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hah? Misalkan waktu tawaf batal itu apa mulai? Oh iya, ini ada pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau ketika tawaf ini kan syaratnya tawaf ini harus wudhu kayak sholat. Cuma bedanya kalau tawaf boleh orang ngobrol, ya. Kalau sholat nggak boleh. Syaratnya sama, harus wudhu, toharo. Makanya tadi kita katakan sebelum mulai umroh, ya, atau sebelum tawaf, kita bersih-bersih dulu, wudhu di hotel. Ya, karena mungkin di masjid, ya, antri dan seterusnya. Wudhunya di hotel, kemudian ya jaga masalah wudhu kita, jaga wudhu kita. Kalau qadar Allah batal karena kentut atau yang lainnya, maka harus mengulangi dari awal. Ya, sebagaimana tadi kayak sholat, rakaat ketiga keluar angin ya sudah mulainya dari apa? Awal rakaat. Maka sama dengan itu. Kalau misalnya batal putaran yang ke-6, ya sudah balik dari awal. Makanya tadi kalau bisa tetap jaga wudhu. Beda dengan sa'i. Sa'i nggak disyaratkan toharo. Ya, misalnya qadar Allah sudah tawaf, kemudian ya keluar angin dan seterusnya langsung sa'i, boleh sah-sah saja. Meskipun yang afdal tetap dengan wudhu dan toharo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, terserah bagi akhwat, kalau mau tanyakan silakan, kalau langsung atau mungkin dengan tulisan silakan, terserah. Oh, nanti aja kamu. Panjang nanti.
Ini ada pertanyaan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan haji dan umrah bersama suami 22 tahun yang lalu. Apakah boleh saya meniatkan umrah kali ini untuk badal umrah untuk ibu mertua saya? Karena dulu suami saya sebelum meninggal berniat untuk badal umrah untuk mertua saya, namun sebelum niat itu tercapai meninggal terlebih dahulu, rahimahullah. Yang pertama, masalah badal haji. Badal haji boleh ya, disyariatkan karena memang dalilnya ada ketika Rasul ditanya oleh sebagian para sahabat, orang tuaku meninggal dunia, apakah boleh aku menghajikan atau mengumrohkannya? Rasul huji ya an ummi dan seterusnya, banyak dalil-dalilnya. Namun kata ulama, di antara yang disyaratkan siapa yang berhak untuk dibadali haji atau umrah? Yang pertama yang sudah meninggal dunia, ya seperti tadi, sudah meninggal dunia, belum haji atau umrah, ataupun sudah haji atau umrah, kemudian apa? Dihajikan, diumrohkan lagi oleh ya anaknya atau yang lainnya, maka haji yang dibadali tadi itu hukumnya apa? Mustahab. Saya ulangi lagi, misalnya ya, orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah pernah haji umrah. Nah, sekarang kita mau umrah. Pahalanya niatkan untuk orang tua kita. Apakah boleh? Boleh. Tapi tadi pahalanya pahala umrah yang sunnah atau haji yang sunnah. Karena orang tua yang sudah meninggal tadi sudah apa? Haji dan umrah. Jadi boleh. Atau yang kedua, yang masih hidup tapi sakit kronis hampir enggak memungkinkan lah untuk bisa apa? Haji atau umroh lagi, atau sudah tua renta ya nggak mungkin bisa apa haji dan umroh, maka boleh untuk apa? Dibadali ya. Sekali lagi ini istilah badal haji, insyaallah sekali lagi jawabannya sangat dibolehkan meskipun sudah haji ataupun umroh sebelumnya. Namun tadi syaratnya juga yang membadali sudah haji atau umroh terlebih dahulu. Ya, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan halaman berikutnya dari makalah kita. Ya, kita lanjut saja sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti setelah ya makalah selesai ini. Kemudian kita tambahkan di sini sekilas nasihat dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, mulailah umroh Anda ini dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari awal kita daftar umroh, kita sekarang ikut pelajaran manasik umroh, niatkan diantaranya tadi untuk kita menebus dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dengan umroh. Ya, maka kita niatkan kita umrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan umrah Anda ini karena wajah Allah, bukan karena ikut tren, ya. Kan sekarang trennya kan banyak apa orang umrah, ikut salah, masa kalah sama tetangga. Ini bahaya. Ya, innamal a'malu bin niat. Ya, sekali lagi ikhlaskan niat karena Allah, ini ibadah karena Allah. Yang ketiga, pelajarilah apa yang disyariatkan kepada Anda di saat umrah. Alhamdulillah kita sekarang dalam rangka ini untuk saling mempelajari sunnah Rasul umrah ya ala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya rasa ini belum cukup, perlu untuk antum bapak ibu-ibu baca lagi buku-buku yang berkaitan dengan umrah sesuai sunnah Rasul. Dengarkan mungkin kajian-kajian yang menjelaskan umrah sesuai dengan sunnah Rasul SAW ya, atau yang semisal dengannya. Kemudian yang keempat, perbanyaklah zikir ketika tadi perjalanan umrah, ketika selesai umrah pun boleh belanja sih boleh, tidak ada masalah. Selesai apa? Umrah, cuma jangan belanja terus, lupa dengan apa? Tujuan umrah ya, yaitu banyak-banyak beribadah, menggunakan kesempatan di tempat yang suci, berbanyak ibadah. Namun sekali lagi tidak ada masalah belanja sewajarnya.
Kemudian yang kelima, disunahkan bagi Anda sebelum memulai ihram untuk mandi, memakai wangi-wangian, mencukur kumis, bulu kemaluan, bulu ketiak, serta memotong kuku dan mengambil darah tersebut kalau diperlukan. Adapun jenggot diharamkan untuk dicukur. Karena Rasul bersabda, a'ful liha, peliharalah jenggot. Yang keenam, disunahkan bagi laki-laki untuk berihram dengan pakaian ihram yang putih bersih, yang sudah kita sampaikan tadi. Adapun perempuan diperbolehkan untuk memakai pakaian apa saja yang diinginkan selama tidak menyelisihi syariat. Yang ketujuh, membiarkan lengan kanan tadi terbuka hanya disunahkan pada waktu tawaf saja. Oleh karena itu, wajib untuk menutupinya selama ihram kecuali pada saat tawaf. Kemudian yang kedelapan, diperbolehkan bagi Anda pada saat ihram untuk memakai jam tangan, cincin, kacamata, sabuk, ya, apalagi kalau mungkin siang hari terik matahari sangat menyengat, masuk Masjid Haram atau Masjid Nabawi karena ya lantainya marmer, kadang silau, ya, kadang perlu kacamata, ya, hitam kadang, ya. Nah, tidak ada masalah kalau terutama tadi di Masjid Al-Haram. Memakai sabuk, dompet, sepatu, cuma hati-hati ketika tawaf misalnya, ya, mungkin tas ataupun dompet, hati-hati juga banyak pencopet, ya. Copet bukan hanya di Surabaya saja, namun di sana juga ada para pencopet, ada juga para penipu, ya. Ini kasusnya dulu sering kita dapati. Hati-hati kalau membawa harta benda, terutama ketika tawaf, ketika di Masjid Nabawi juga tetap waspada. Kemudian juga boleh memakai sepatu walaupun berbentuk, dan diperbolehkan juga memakai payung. Kecuali payung yang dipakai topi. Karena ada kan model sekarang, nah itu nggak boleh. Yang melekat di badan. Ya, ini bagi laki-laki terutama ketika ihram tidak boleh pakai kopiah. Harus lepas semuanya, hanya tadi pakaian ihram 2 helai, ya tadi. Yang kesembilan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang sedang ihram untuk memakai celana, kaos, baju, peci, surban dan jubah. Lagi kalau waktu apa? Ihram saja. Setelah itu, setelah cukur tadi, silahkan pakai baju seperti biasanya. Yang ke-10, tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang ihram untuk memakai cadar dan kaos tangan. Ini pertanyaan yang ada di sini tadi. Maka penjelasannya, jawabannya berkaitan yang Rasul SAW bersabda, la tantaqibul muhrimatu. Rasul mengatakan perempuan tidak boleh memakai niqab atau cadar ketika ihram. Ya. Kalau mau misalnya tetap tertutup wajahnya, sebagaimana dulu riwayat Aisyah ketika ada kaum laki-laki melewati mereka atau kaum wanita, mereka menutupi dengan kerudungnya yang panjang, bisa dijadikan jadi yang nggak boleh itu memakai cadar yang permanen yang seperti dipakai oleh kaum wanita yang bercadar seperti biasanya. Adapun memakai dengan misalnya tadi kerudungnya panjang, dilipatkan atau dililitkan tidak ada masalah. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan itu memakai cadar yang sudah permanen. Maka diperbolehkan tadi kalau tetap mau nutup sebagaimana riwayat Aisyah, ditutupi dengan apa? Atau apalah, yang penting bukan cadar yang dia pakai seperti sehari-harinya. Demikian pula tidak boleh memakai kaos tangan, sebagaimana kata Rasul, wala talbazu kaufazain. Tidak boleh perempuan yang ihram memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Wallahu a'lam. Yang ke-11, diperbolehkan setelah memulai ihram untuk memotong rambut, kuku ataupun memakai wewangian, selama perjalanan ihram tadi. Kalau qadar Allah, kata para ulama, nggak sengaja kuku-kukur gatal dan sebagainya, kemudian rontok rambutnya, tidak ada masalah. Atau mungkin nggak sengaja kukunya dikuik-kuik istilahnya, kemudian putus, sudah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang ke-12, tidak boleh bagi yang ingin memasuki kota Makkah dalam rangka haji atau umrah untuk melewati mikot tanpa ihram tadi. Kelewatan
di tengah jalan baru ingat, oh iya saya belum mengucapkan labbaik Allahumma umratan misalnya. Ini tadi bayar denda atau dia balik lagi. Kemudian yang ke-13, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah seperti berkata kotor, berbuat kefasikan, debat kusir, dan maksiat. Berhati-hatilah dari menyakiti kaum muslimin baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ini tempat yang suci, harus kita mensucikan jiwa kita dari segala bentuk penyimpangan, di antaranya yang paling besar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di makam Nabi di kota Madinah misalnya ngalap berkah, minta tolong kepada Nabi Muhammad. Makam Uhud, makam Baqi, ngalap berkah di kuburan-kuburan, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Insyaallah ada perincian khusus insyaallah ta'ala nanti pada waktunya. Mungkin ketika naik bis mau menuju ke tempat-tempat tersebut, biasanya kita akan pandu, kita akan sampaikan beberapa wejangan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan, terutama dalam masalah ziarah di sekitar kota Madinah. Dan yang terakhir, pada waktu perjalanan menuju ke kota Makkah, perbanyaklah bertalbiyah, dan sunnah dalam talbiyah itu setiap orang bertalbiyah sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah. Adapun talbiyah berjamaah, maka ini tidak termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wallahu alam secara ringkas pelajaran manasik umrah pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa dipahami. Iya. Informasi bagi yang naik mobil Ayla E16 34 SA, minta tolong dipindah karena mengganggu posisinya. Minta tolong dipindah. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami tadi, silakan ditanyakan. Insyaallah sudah paham ya? Iya, silakan Pak. Insyaallah ada yang belum dijelaskan dan dipraktekkan sekali, karena di antara jamaah ini mungkin tidak ada yang berpengalaman haji maupun umroh, tapi yang belum berpengalaman haji dan umroh dalam berpakaian ihram itu kan ada dua, satu atas, satu bawah. Cara memakainya bagaimana? Karena ini berhubungan dengan waktu. Kalau kita tidak cepat-cepat memakainya, caranya saja jatuh. Nah, itu perlu dipraktekkan. Jamaah ini tahu caranya bagaimana. Siap. Oke, iya. Yang pertama kita mau sampaikan memakai baju ihram untuk ikhwan laki-laki. Yang penting itu tidak menyingkap aurat, tidak tersingkap auratnya. Yang penting itu menutup aurat. Untuk yang bawah, yang atas gampang, yang bawah aja. Nah, yang atas sudah tadi kan. Itu terserah teknisnya. Terserah teknisnya, nggak ada teknis khusus dari Rasulullah SAW. Yang penting itu nggak melorot dan enak dibuat jalan, itu aja. Kalau mau pakai sabun nggak ada masalah. Cuma kan sabun kan mungkin nggak melorot, cuma kadang kalau dibuat jalan hati-hati kelihatan aurat juga. Maka perhatikan Coba jalan enaknya itu. Sudah berangkat, bismillah. Seperti ini Pak. Jadi yang penting tadi nggak melorot dan nggak tersingkap aurat kalau ketika jalan itu. Coba diulang lagi biar mungkin yang penting itu aja. Terserah, nggak ada teknik khusus dari Rasulullah SAW. Pakai sabun terserah lah. Kalau mungkin sudah gitu sudah nyaman tidak ada masalah, nggak pakai sabun, nggak harus.
Paham insyaallah Pak ya? Iya. Ada yang lain mau ditanyakan? Iya kalau Ini kan ada namanya raudo, barangkali sedikit. apa itu? Ya kalau kebanyakan dijelaskan sekarang nanti kadang kita mau bingung. Yang paling penting dulu ya. Di Masjid Nabawi kita Ya. Ya, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan, kalau kita ziarah ke kota Madinah, ya kita awas kali kita sampaikan tadi, kita berangkatnya dari Surabaya langsung ke Madinah. Niatkan untuk kita ziarah ke Masjid Nabawi. Niat pertama ziarah ke Masjid Nabawi. Ya kalau sekedar istilah saja, ziarah itu nggak harus ziarah kubur ya. Ziarah dalam bahasa itu mengunjungi ya. Ziarah kalau dalam bahasa Arab dipakai untuk mengunjungi bukan hanya kuburan. Di antaranya ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, niatkan pertama kali ketika kita berangkat dari Surabaya ke Madinah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Karena Rasul bersabda, salatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa salatin fi ma siwahu illal masjid haram. Salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi mendapat 1000 pahala dibanding semua masjid kecuali Masjid Al-Haram. Kemudian kalau kita ditakdirkan langsung masuk ke Masjid Nabawi, mungkin nyampe mungkin asar atau maghrib atau isya, kita bisa langsung ikut sholat wajib di sana. Maka masuk masjid sama dengan masjid yang lain, membaca doa masuk masjid, Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Kemudian juga Allahumma aftali abwaaba rahmatik, masuk dengan kaki kanan. Kemudian kalau kita sempat kalau nggak salah kita kalau mau masuk raudhah istilahnya. Raudhah itu dalam bahasa kita artinya taman ya. Rasul mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasul, antara rumahku yang sekarang jadi makamnya Rasul dengan mimbarku itu ada taman dari taman-taman surga. Itu saja sebetulnya keutamaan raudhah. Kalau sanggup, alhamdulillah. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau sekarang katanya harus pakai pendaftaran online ya. Ya. Artinya apa? Iya, itu ada keutamaannya. Cuma jangan sampai istilahnya kita mengorbankan yang lebih penting lagi, sholat yang wajib ya. Misalnya sampai rebutan, kalau dulu ya sampai rebutan ya, sampai eker-ekeran, wa'udzubillahi min dzalik. Sholatnya enggak khusyuk, eker-ekeran, malah dapat dosa kita. Ingin ngejar sunnah namun dapat dosa. Ya, namun alhamdulillah sekarang agak tertib. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat pun ya sudah, nggak ada masalah, nggak ada hubungan dengan sah atau tidaknya umroh kita. Ini di antaranya seperti itu. Ini mimbar, ini bukan di soft. Kalau dulu bukan di soft pertama, kalau sekarang sudah di soft pertama ini. Ada imamnya dekat sini. Dulu itu di belakang mimbar ini baru soft pertama-tama, soft pertama, kedua, ketiga kalau nggak salah. Sekarang sudah di soft pertama. Untuk belakangnya ini jalan untuk ziarah ke makamnya Rasul. Ya, maka sekali lagi kalau kita dapat di raudhah ini alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah. Masih banyak ibadah yang lain yang lebih penting juga, di antaranya sholat 5 waktu. Kemudian kalau kita misalnya ada waktu tadi kita ziarah ke makam Rasul, hanya lewat saja, masuk dari pintu, Babus Salam, nggak salah apa itu, masuk kemudian lewat saja, kemudian nanti ada kayak makam, nggak ada gambar di sini ya, nggak ada. Itu nanti biasanya tulisannya
Ini maka Rasul yang pertama kita assalamualaikum ya Rasulullah, pindah ya langkah berikutnya assalamualaikum ya Abu Bakar, langkah berikutnya assalamualaikum ya Umar bin Khattab, sudah lewat saja. Nggak usah apa, naudzubillah min dzalik, jangan sangat minta-minta ngalap berkah dan seterusnya. Apalagi di situ nanti juga ada ya polisi yang menjaga. Ya, wallahu alam, dan jangan juga ikut-ikut arus orang. Ya, teriak-teriak doanya. Doa tetap menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Ya, sekali lagi kalau mau ada yang ditanyakan silakan sebelum kita tutup. Iya, silakan. Untuk membaca doa itu apakah syaratkan untuk setiap doa itu mengangkat tangan atau bagaimana? Ya, kalau tadi di tempat-tempat yang kita sampaikan mustajab seperti Safa Marwah, ya angkat tangan. Ya. Kalau misalnya ini kita sampaikan kaidah secara umum, doa mengangkat kedua tangan itu ada perinciannya. Yang pertama, kalau memang Rasul jelas-jelas mengangkat kedua tangan, iya, kita ikuti sebagaimana sholat istisqa. Atau yang kedua, ada doa-doa yang Rasul nggak angkat tangan, jelas-jelas nasnya Rasul tidak angkat tangan. Seperti ketika beliau khutbah Jumat, ketika doa kecuali istisqa Rasul nggak angkat tangan, maka nggak boleh khatib angkat tangan ketika apa? Doa khutbah Jumat. Ya. Yang ketiga, keadaan tidak ada nas Rasul angkat tangan atau ya mengangkat tangan, maka secara asal doa dianjurkan dengan mengangkat kedua tangan seperti tadi di Safa dan Marwah. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Insya Allah ya di sana kita akan usahakan tetap akan ada bimbingan, akan ada tausiah ataupun kajian-kajian yang intinya untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu umrah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mungkin kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibadah umrah kita dan menerimanya serta menjadikan langkah kita ke tempat yang suci sebagai penghapus amalan yang jelek, dan semoga mengangkat derajat kita fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.